warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina M. Yusuf dengan NIM A40122-014. Saya dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Kadek Haryana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis perbandingan terkait kurikulum sekolah dasar di berbagai negara. Di sini saya akan membandingkan sistem pendidikan nasional 3 negara, yaitu negara Brunei Darussalam, negara Singapura, dan negara Cina. Analisis perbandingan yang akan dilakukan dari sudut tinjauan tujuan pendidikan nasional, landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, kurikulum iptek, dan organisasi kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional negara Brunei Darussalam didasarkan pada konsep Melayu Islam Beraja yang menggabungkan nilai-nilai Melayu, Islam, dan sistem pemerintahan. Selain itu, pendidikan di Brunei Darussalam juga menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan kejuruan dan teknik. Kemudian pada negara Singapura, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang memiliki kemampuan akademik yang kuat, keterampilan sosial yang baik, dan karakter yang positif. Selain itu, tujuan pendidikan di Singapura juga mencakup pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada negara Cina, sistem pendidikan Cina meliputi pendidikan dasar, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Selain itu, ada pendidikan formal. Di Cina juga berkembang pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ekonomi penduduk. Baik, yang kedua itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis negara Brunei Darussalam didasarkan pada konsep Melayu Islam Beraja yang menggabungkan nilai-nilai Melayu, Islam, dan sistem pemerintahan beraja. Selain itu, pendidikan di Brunei Darussalam juga menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan kejuruan dan teknik. Jadi antara tujuan pendidikan nasional negara Brunei Darussalam dan landasan filosofis negara Brunei Darussalam itu sama. Kemudian pada negara Singapura, landasan filosofis pendidikan negara Singapura adalah meritokrasi, yaitu sistem yang menempatkan individu berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka. Sistem pendidikan Singapura bertujuan juga untuk mengembangkan potensi individu dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, sistem pendidikan Singapura juga menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang praktis dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuan ini mencakup pengembangan keterampilan akademik, kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan sosial. Kemudian pada negara Cina, sejarah pendidikan Cina dipengaruhi oleh beberapa aliran pemikiran seperti Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Konfusianisme misalnya menekankan pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai tradisional dalam pendidikan. Sementara itu, Taoisme menekankan pentingnya kesederhanaan, kebebasan, dan keharmonisan dalam hidup. Kemudian ada legalisme. Di sisi lain, menekankan pentingnya hukum dan disiplin dalam pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa landasan filosofi pendidikan Cina dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran yang berbeda. Baik, yang ketiga itu psikologi. Salah satu tujuan pendidikan di Brunei Darussalam adalah untuk melahirkan manusia yang berilmu, mahir, dan beramal saleh, yang menunjukkan bahwa pendidikan di Brunei Darussalam juga memperhatikan aspek psikologis dan moral peserta didik. Selain itu,
Pendidikan di Brunei Darussalam melatih kepekaan para peserta didik untuk bersikap berdasarkan spiritual Islam, yang juga menunjukkan bahwa pendidikan di Brunei Darussalam memperhatikan aspek psikologis dan spiritual peserta didik. Kemudian pada negara Singapura. Negara Singapura menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan psikologi pendidikan di Singapura sangat berfokus pada prestasi akademik, keseimbangan hidup siswa, dan pengembangan karakter. Meskipun pendekatan ini telah berhasil dalam menciptakan sistem pendidikan yang sangat baik, ada juga kesadaran tentang pentingnya mengelola tekanan dan stres siswa demi kesejahteraan mereka. Kemudian pada negara Cina. Sistem pendidikan negara Cina itu meliputi pendidikan dasar, pendidikan teknik dan kejuruan, kemudian pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Selain itu, di Cina juga berkembang pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ekonomi penduduk. Oleh karena itu, psikologi pendidikan Cina mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kognitif, sosial, dan emosional, serta pengembangan keterampilan teknis dan kejuruan. Kemudian yang keempat itu ada sosial budaya. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam ini dikenal dengan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra-universitas. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Brunei Darussalam, dan bahwa sistem pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi pada kurikulum Brunei Darussalam ini, sosial budayanya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Kemudian ada Singapura. Sosial budaya pendidikan Singapura mencakup berbagai aspek seperti nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Kemudian pada negara Cina, sosial budaya pendidikan Cina mencakup nilai-nilai tradisional, sistem pendidikan yang terpusat, dan pengembangan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, yang kelima itu ada kurikulum IPTEK. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam menggunakan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, termasuk pra-universitas, yang menunjukkan bahwa pendidikan di Brunei Darussalam juga ini memperhatikan aspek IPTEK. Kemudian Singapura. Singapura dikenal sebagai negara yang sangat fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Singapura juga menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup berbagai tingkat pendidikan, termasuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pada negara Cina. Pada tingkat pendidikan dasar di Cina, kurikulum IPTEK mencakup mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan teknik. Siswa mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membentuk dasar bagi pemahaman mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Baik, yang keenam itu ada organisasi kurikulum. Pemerintah Brunei Darussalam menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem Dwibahasa di sekolah, konsep Melayu Islam Baraja dalam kurikulum sekolah, dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Organisasi kurikulum pendidikan di Brunei Darussalam diatur oleh Kementerian Pendidikan Brunei atau MOE dan mengikuti kerangka kerja pendidikan yang mencakup beberapa tingkat pendidikan.
Kemudian pada negara Singapura, sistem pendidikan di Singapura dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan sangat terorganisir dengan baik. Pendidikan di Singapura diatur oleh Kementerian Pendidikan dan diawasi oleh Dewan Pendidikan. Kurikulum pendidikan di Singapura disusun oleh Kementerian Pendidikan dan diimplementasikan di seluruh sekolah di negara tersebut. Kemudian, pada negara Cina, organisasi kurikulum pendidikan di Cina diatur oleh pemerintah pusat dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Cina. Pengorganisasian kurikulum di Cina melibatkan kurikulum pusat dan berbasis sekolah. Kurikulum pusat dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan kalau kurikulum berbasis sekolah diintegrasikan ke dalam kurikulum organisasi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis perbandingan terkait kurikulum sekolah dasar yang ada di 3 negara yang berbeda, yaitu pada negara Brunei Darussalam, negara Singapura, dan negara Cina.